Tadi health seeking itu tadi ya. Sebaiknya sebagai bidan itu kita harus selalu melakukan pendekatan kepada wanita hamil. Jadi wanita hamil itu tidak berpikir bahwa misalnya kalau dia pusing kepala itu boleh minum obat di warung, itu tidak boleh ya. Jadi kita sebagai bidan itu harus memberikan KIE, harus memberikan penyuluhan pada ibu-ibu tersebut bahwa obat warung itu biasanya terdapat obat keras dan tidak boleh diminum sembarangan oleh ibu hamil dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan kepada ibu hamil. Selanjutnya kita akan masuk ke perilaku budaya dalam masyarakat dalam praktek kebidanan selama hamil. Jadi perilaku budaya dalam masyarakat selama hamil itu banyak ya. Misalnya budaya misalnya dalam 7 bulanan itu biasanya kan diadakan upacara 7 bulanan. Misalnya itu kan masih bisa ditolerir kan karena hanya mengadakan upacara lalu membaca doa-doa gitu kan misalnya. Kalau yang seperti itu masih bisa ditolerir. Tetapi kalau misalnya ibu hamil tersebut tidak boleh memakan ikan karena misalnya nantinya asinya akan amis, itu sebaiknya budaya yang harus sebaiknya dihilangkan karena juga akan mengganggu kesehatan ibu hamil. Karena sebenarnya ikan itu banyak proteinnya yang bisa membantu perkembangan janin tersebut. Contohnya lagi seperti budaya misalnya ibu hamil dilarang makanan-makanan yang berdempet gitu, misalnya pisang dempet, apa-apa yang kembar gitu, apa-apa yang berdempet gitu. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kehamilan gitu ya. Tidak ada hubungannya. Jadi sebaiknya kita sebagai bidan harus memberikan konseling, edukasi kepada masyarakat tersebut tentang hal itu. Kecuali emang yang benar-benar makanan yang nggak boleh dimakan gitu. Kita harus melakukan konseling juga. Dan peran bidannya terhadap perilaku dalam kehamilan tersebut harus melakukan KIE, penyuluhan, pendekatan kepada ibu hamil. Misalnya kalau ibu hamil melakukan kunjungan, kita harus melakukan edukasi kepada ibu hamil, makanan apa aja yang boleh, misalnya kalau misalnya dia ada masalah tentang misalnya budaya-budayanya yang mengatakan tidak boleh makan ini, makan itu yang terkait dengan bertentangan dengan kesehatan dan perkembangan janinnya, kita itu harus melakukan pendekatan dan melakukan edukasi untuk mengubah pola pikir ibu tersebut agar meninggalkan sedikit demi sedikit hal-hal atau budaya-budaya yang sebaiknya tidak dilakukan itu. Selanjutnya, peran bidan terhadap perilaku selama persalinan. Bayi-bayi adalah penerus keluarga yang akan membawa nama baik, dan bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Dan memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar. Yang keempat, melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun. Biasanya persalinan dilakukan dengan duduk di lantai, di atas tikar, dan dukun yang menolong menunggu sampai persalinan selesai. Minum air akar rumput Fatimah dapat membuat persalinan lancar. Jadi ini budaya-budaya yang ada di persalinan ya. Sebaiknya kita harus ubah pola pikir atau mindset masyarakat tersebut tentang budaya-budaya yang tidak memiliki manfaat ini untuk ibu hamil atau ibu yang ingin bersalin. Misalnya ini memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan. Ini tidak ada manfaatnya, malah akan menimbulkan infeksi pada ibu dan janin. Jadi sebaiknya kita ubah pola pikirnya agar bisa terjaga kesehatannya. Dengan cara kita berkolaborasi juga dengan dokter, dengan tenaga kesehatan lainnya, dan juga bekerjasama dengan dukun. Tapi dukun itu hanya boleh menyambut saja, menyambut wanita-wanita yang datang kepadanya, tetapi kita yang akan melakukan pertolongan persalinan. Selanjutnya, perilaku budaya masyarakat dalam praktek kebidanan negatif selama persalinan.
yang itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, perilaku budaya masyarakat selama persalinan yaitu memberikan pendidikan pada penolong persalinan sebagai tempat persalinan, proses persalinan, merawat selama dan pasca persalinan. Jadi kita sebagai bidan itu harus memberikan pendidikan pada saat ibu mau bersalin, bagaimana cara mengedan, bagaimana cara mengetahui tanda-tanda mau melahirkan atau persalinan. Kita harus menanyakan tentang tempat persalinannya dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua itu memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan baik dari segi tempat ataupun peralatan. Jadi kita tuh harus memberikan pendidikan juga dari segi tempatnya juga, peralatannya juga. Kita juga harus menolong ibu yang mau bersalin itu harus kita jaga juga tempatnya bersih, steril, peralatannya juga steril. Selanjutnya yang ketiga bekerja sama dengan penolong persalinan, dukun, dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya perilaku budaya masyarakat dalam praktek pidanan negatif selama nipas. Biasanya kan kalau ibu yang nipas itu biasanya 40 hari harus tidak boleh keluar rumah atau harus berbaring saja gitu. Baiknya itu kan tidak boleh karena kan perineum itu kan kalau kita tidak melakukan mobilisasi itu akan kaku. Jadi itu akan membuat kita juga tidak bisa beraktivitas lebih cepat dan lukanya itu lambat sembuh. Jadi sebaiknya budaya-budaya yang seperti itu harus dihilangkan dan mindset yang ada di masyarakat itu harus dihilangkan dengan cara penyuluhan, KIE, dan edukasi dan konseling pada saat kunjungan nifas ibu yang sudah melahirkan. Setelah bersalin, ibu dimandikan oleh dukun. Selanjutnya ibu juga sudah harus bisa merawat bayinya diri sendiri. Lalu ibu diberikan juga jamu untuk peredaran darah untuk laktasi. Jadi sebaiknya ibu yaitu harus menjaga kebersihannya. Kita ajarkan personal hygiene-nya. Kita ajarkan cara mandikan bayinya. Lalu ibu nipes tidak boleh minum banyak. Ibu tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Padahal ibu sangat disarankan untuk minum yang banyak karena kan takutnya ibu dehidrasi nanti akan mempengaruhi bayinya juga. Ibu tidak boleh makan terong karena bisa membuat bayi demam. Itu tidak ada hubungannya ya. Jadi budaya-budaya seperti itu harus dihilangkan. Cara ibu tidur setengah duduk agar darah kotor lekas keluar. Itu tidak ada pengaruh ya dengan keluarnya cepat gitu. Darahnya itu tidak ada pengaruh. Jadi budaya-budaya yang ada negatif-negatifnya itu yang harus diubah pola pikirnya dengan cara pendekatan KIE pada ibu nipas. Dengan melakukan kunjungan itu kita langsung mengedukasi bagaimana cara perawatan ibu nipas, cara perawatannya dengan personal hygiene pada bayinya juga kita harus menjelaskan. Jadi agar tetap terjaga kesehatannya dan untuk menurun agar turun juga angka kematian ibu dan janin. Selanjutnya, perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan negatif selama perawatan bayi. Contohnya, bayi diurut baru dimandikan oleh dukun selama 40 hari. Ramuan tali pusar tiap hari harus diganti sampai putus. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Bayi yang baru lahir itu kan masih ada tali pusatnya. Terus tali pusatnya itu jangan dikasih ramuan-ramuan daun-daunan karena itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi tidak perlu dikasih ramuan-ramuan karena itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi sebenarnya budaya-budaya yang seperti ini harus dihilangkan dengan edukasi-edukasi yang tepat dan juga konseling-konseling yang tepat dengan pendekatan yang tepat juga. Dan biasanya juga ada bayi perempuan dihitan. Nah, bayi perempuan ini kan sebaiknya nggak usah lah dihitan karena nggak ada manfaatnya juga karena sebaiknya nggak usah